Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Miss Yola. Dalam pembelajaran kali ini yaitu kita akan membahas yang pertama yaitu adalah teori mengenai pembentukan kelompok sosial. Yang kedua yaitu dinamika kelompok sosial. Agar lebih paham, mari kita perhatikan slide berikut ini. Teori pembentukan kelompok sosial. Yang pertama adanya teori kedekatan. Bahwa seseorang berkelompok dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan ruang dan daerah. Yang kedua teori keseimbangan. Bahwa seseorang tertarik untuk berkelompok dengan orang lain atas dasar adanya kesamaan-kesamaan tertentu. Teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Sedangkan teori interaksi, kelompok terbentuk karena individu-individu melakukan aktivitas bersama secara intensif sehingga memperluas wujud dan cakupan interaksi di antara mereka. Teori perkembangan kelompok. Bahwa individu bergabung dengan suatu kelompok untuk dipimpin atau mencari otoritas. Teori perkembangan kelompok dibagi dua. Yang pertama tahap otoritas. Tahap ini juga dibagi tiga. Ketergantungan pada otoritas, pemberontakan, dan pencairan. Sedangkan tahap pribadi, yang pertama tahap harmonis, yang kedua tahap identitas pribadi, dan tahap pencairan masalah pribadi. Proses pembentukan kelompok. Yang pertama forming. Kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Sedangkan storming, kelompok sudah mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Norming, sudah terdapat kesepakatan antara anggota kelompok. Performing, kelompok dapat berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan. Dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial merupakan pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah dalam kelompok. Yang pertama, bisa kita lihat adanya norma kelompok. Norma kelompok adalah pedoman-pedoman yang mengatur perilaku atau perubahan anggota kelompok. Menurut Bimo Walgito, dinamika kelompok umumnya terjadi akibat adanya yang pertama adanya perbedaan tanggapan anggota kelompok terhadap norma. Yang kedua adanya perubahan norma. Kohesi kelompok mengacu pada adanya sejumlah faktor yang memengaruhi anggota kelompok untuk mempertahankan keanggotaannya. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Menurut Arifin Anwar, menjelaskan bahwa komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil. Sedangkan menurut Michael Burgon, interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Burgon Bugin menjelaskan bahwa komunikasi dalam kelompok memiliki fungsi. Yang pertama, mempertahankan jalinan hubungan sosial, mempertukarkan pengalaman dan pengetahuan, membujuk anggota kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mencari pemecahan masalah dan merumuskan keputusan bersama, membantu masing-masing anggota kelompok memenuhi kebutuhan atau harapan pribadinya. Konflik kelompok. Istilah konflik cenderung mengarah kepada suatu bentuk negatif. Namun, konflik juga merupakan suatu unsur yang penting dalam pengembangan dan perubahan. Menurut Abu Hurairah, menjabarkan sejumlah penyebab terjadinya konflik dalam kelompok. Yang pertama,
adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar anggota kelompok, adanya perbedaan kepribadian antar anggota kelompok, adanya perbedaan kepentingan antar anggota kelompok, dan adanya perubahan keadaan yang dihadapi oleh kelompok. Efektivitas kelompok. Suatu kelompok dapat dikategorikan efektif atau berhasil apabila dapat mengatasi hambatan pencapaian tujuan kelompok, memelihara keutuhan kelompok secara internal, dan mampu terus mengupayakan kepentingan atau peningkatan efektivitasnya. Menurut Floyd-Roots, menyebutkan sejumlah hal penting yang diperlukan untuk mewujudkan kelompok efektif. Suasana kelompok yang nyaman, kepemimpinan bergilir, perumusan tujuan, fleksibilitas, mufakat, kesadaran kelompok, dan penilaian perilaku berskala. Yang terakhir, kepemimpinan adalah perilaku seorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas kelompok sosial menuju suatu tujuan bersama. Menurut House dan Mickle, mendeskripsikan fungsi seorang pemimpin. Yang pertama, suportif. Pemimpin harus mampu mendukung dan membangkitkan semangat anggota kelompok. Direktif. Pemimpin harus terampil mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pemecahan masalah. Partisipatif, pemimpin hendaknya senantiasa melibatkan diri dalam kegiatan. Orientasi prestasi, pemimpin harus mampu membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Floyd-Roots, menyebutkan 3 tugas utama. Yang pertama, seorang pemimpin bertugas memberikan struktur yang jelas. Yang kedua, seorang pemimpin bertugas mengawasi. Dan yang ketiga, seorang pemimpin bertugas sebagai juru bicara. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang sudah Miss jelaskan. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.